Sebenarnya sih kalau semester 8 aku nggak seberapa sibuk gitu. Karena di semester 8 ini aku cuma tinggal tugas akhir kalau misalnya perkuliahannya. Jadi ya udah nggak ada kelas gitu. Jadi aku nggak ada tuh kayak bangun pagi terus harus apa namanya bangun jam berapa buat kelas gitu gitu nggak. Jadi tugas akhir terus juga tugas akhirnya alhamdulillah dosen pembimbingku juga kayak nggak hilang-hilangan juga gitu. Jadi sambil meng-TA aku sih sama magang sekarang. Jadi sekarang alhamdulillah magang di Astra Internasional dan magangnya lagi WFH sih. Jadi paling itu kesibukannya sama asisten asisten lab ini ya udah gitu. Kalau organisasi kayaknya udah nggak ada organisasi sih kecuali lab gitu. Kalau sibuknya yang apa ya maksudnya yang super sibuk gitu kan, super sibuk kayak anak kuliahan tuh pas waktu tahun ke-2 sama ketiga sih. Itu super super sibuk gitu. Hmm. Semester 3 ya. Oke, semester 3. Aduh aku agak lupa ya semester 3. Aku udah tua juga ya di sini. Semester 3, oh ya semester 3 itu sibuknya mungkin karena apa ya banyak organisasi, banyak kepanitiaan gitu dulu sih aku. Jadi semester 3 tuh aku ikut kayak Elite, terus ITS Expo, terus kalau yang di TI itu aku juga himpunan PSDML, terus abis itu apa ya? Oh iya sama ini sih di semester 3 itu sebenarnya kan kalau asisten lab itu baru bisa tuh di semester 4 ya sih iya di semester 4 itu baru bisa kan. Nah, aku semester 3 tuh bukan aslab TI tapi aku aslab ITS. Jadi mata kuliah fisika sama apa ya aku lupa deh kalau nggak salah kimia fisika gitu deh. Nah itu aku juga apa namanya nggak tahu ya cuman tiba-tiba tuh ada dosen gitu kan dosen TI terus abis itu ngehubungin aku terus kalau lumayan juga ya ada cuannya gitu jadi ya udah sambil apa namanya sambil organisasi sambil kepanitiaan sambil aslab sambil kuliah juga gitu jadi udah super sibuk gitu. Ini sih tergantung kalian sih kayak kalian mau mau ya udah kayak mau kuliah aja ya udah gitu kan. Cuman ya udah gitu. Banyak kok seharusnya kayak opportunity lain yang bisa kalian ambil selain kuliah gitu. Hmm. Oh, nah itu sih. Itu aku jujur aku gak tahu. Soalnya dosen TI ini itu apa ya maksudnya tuh gini. Jadi kalau dulu tuh baru ada IUP di tahun keduaku itu baru kayak apa namanya baru ada IUP gitu kan. Nah dari TI ini kayak mau bikin kayak semacam apa ya tutor kayak gitu-gitu buat anak IUP di bidang UTMB gitu biar apa ya biar kayak lebih ya udah kayak lebih apa ya lebih bisa gitu lah ya. Nah itu sih jadi kalau dulu tuh tiba-tiba aku tuh dihubungin sama dosen gitu terus habis itu nggak dihubungi sih maksudnya kayak dipanggil gitu kan ke ruangannya bapaknya gitu terus habis itu ditanya-tanyain kesibukannya kayak gimana gitu sama dilihat juga sih dari nilai-nilaiku gitu kan terus habis itu track record IPK aku juga gitu soalnya kebetulan waktu itu aku kayak termasuk ke dua besar IPK tertinggi gitu terus habis itu ya udah aku kayak dipanggil gitu. Sebenarnya sih ada mungkin tuh ada beberapa kandidat gitu yang diwawancarai atau ditanya-tanyain bapaknya gitu. Tapi aku nggak tahu kenapa tiba-tiba kayak bapaknya tuh apa ya maksudnya tuh minta bantuannya ke aku gitu. Itu sih. Tapi ya sih, tapi enggak.
Kayak gitu, maksudnya tuh kayak sebenarnya tuh nggak harus anak fisika tuh ngajar fisika, kimia, kimia enggak. Temanku juga banyak kok kayak yang ambil aslab UPMB gitu-gitu. Berarti itu nggak ada kayak seleksi terbuka gitu ya Mbak? Dapat rekomendasi dari dosen dulu apa gimana Mbak? Nah, sebenarnya aku nggak tahu ya, cuman kayak aku tiba-tiba apa namanya dihubungin dosen itu tadi. Tapi kalau aku bentar, aku tahunya sih pas PTSI. Nah, kalau PTSI itu kan bebas ya, mau siapa aja gitu yang bisa daftar. Jadi emang ada pendaftarannya, nanti baru diseleksi kayak gitu. Itu kalau yang PTSI. Nah, kalau yang lingkup ITS aku juga nggak tahu, tapi harusnya sih ada seleksinya gitu. Ini kalian pingin jadi aslab? Ah, fisika. Aduh, fisika. Fisika kalian juga ngelaprak gitu nggak sih? Kayak nulis tangan, atau udah enggak? Iya Mbak dulu semester 1. Banyak Iya banget. kan, iya tulis tangan kan? Iya. Itu Waduh, waduh, waduh. Kalau mbaknya dulu kayak ngerasa kayak capek gitu nggak mbak? Ngelabrak gitu. Fisika ya? Iya. Iya sih, capek-capek. Soalnya aku tuh masih kayak nggak apa ya, maksudnya nggak dapet gitu loh esensinya. Kenapa harus tulis tangan gitu kan? Terus dulu Iya. itu si asisten fisika tuh kayak galak gitu loh, jadi nggak boleh ada stipo, terus kayak gitu-gitu. Jadi kayak susah banget gitu. Hmm. Kalau saya Tapi sih sebenarnya, boleh sih mbak. oh boleh ada stipo. Iya. Oke, berarti udah nggak kolot deh kayaknya. Ya, Itu dulu dikit-dikit lah bener-bener mbak. nggak boleh ada stipo-stipo gitu-gitu. itu yang koreksi jurnal sama laporan kita semuanya asisten ya Mbak atau gimana? Waduh, aku nggak tahu ya kalau itu, tapi harusnya sih iya ya kalau yang praktikum gitu tuh aslabnya deh kayaknya. Tapi Kak, capek sih mbak. Kalau tulis tangan gitu mbak. Kayak kan dari kayak SMA yang biasa-biasa aja gitu mbak tugasnya, terus kok tiba-tiba kayak gitu jadi kayak melek malam terus gitu mbak, sampai Ah, jam 2 gitu mbak. iya benar. Iya, aku Nah, kayak paham. gitu ya. Transisi dari SMA ya, SMA ke kuliah. Iya benar sih. Tapi sebenarnya kalau kalau apa ya, maksudnya kalau aku mungkin ini kalian masih di semester 2 ya. Nah, aku kalau sekarang semester 8 ngelihat yang semester 2 itu kayak masih belum ada apa-apanya sama semester-semester atas gitu. Ya, pokoknya udah deh, jangan patah semangat aja. Mbak ini Ih, keren. ya, Nggak, ini tetap tidur jam 8, keren. Aku nggak ini bohong dulu mungkin. waktu, iya kayak gak mungkin banget tidur nyenyak gitu. Ya, Mbaknya kenapa tadi? ada ini nggak Mbak culture shock selama dari peralihan SMA ke kuliah kayak bener-bener kaget tugasnya banyak banget gitu Mbak. Ada sih. Ada, pasti ada lah kayak gitu. Soalnya kan waktu SMA apalagi Semensa itu kayaknya nggak banyak PR gitu nggak sih, kayak ya udah gitu. Terus abis itu yang apa ya, maksudnya yang bikin apalagi ya, yang bikin kaget selain pengelaprak itu, terus abis itu kalau dari pelajaran sih harusnya enggak nggak sih, kayak bentar aku lupa pelajarannya, tapi kalau pelajaran harusnya kayak agak relate sama SMA gitu. Mungkin pelajaran-pelajaran TI mungkin ya, yang apa namanya agak perlu belajar dari nol gitu. Terus sama ini sih, kalau aku tuh cari temen aja gitu. Jadi jangan stres sendirian gitu. Jadi kayak bareng-bareng aja gitu. Jadi dulu aku sering kayak ngelaprak bareng temen gitu. Jadi ya udah kayak apa ya, maksudnya kalau kita nggak selesai mereka juga nggak selesai kan, jadi kayak ada temennya gitu, nggak sendirian gitu. Jadi mungkin itu aja, jadi apa namanya, perbanyak teman gitu. Kalau dari Gresik berapa sekarang yang ini, yang di TI?
Ajeng, Adrian. Kalau dari Gresik keseluruhannya berapa ya? Kalau dari Semansanya sendiri 7 Mbak, kalau nggak salah. Oh banyak juga. Kalau dari Mbaknya dulu berapa Mbak? Kalau Semensa ya, Semensa 3, 5 deh kalau nggak salah. Iya 5 doang yang dari Semensa. Yang terbanyak kayaknya yang tahun ini sih Mbak, 2020 kayaknya banyak. Oke. Ya, apalagi nih? Kamu dulu sama. Oke. Visioner ya kalian udah mikirin 3,5 atau 4 gitu ya. Kalau boleh jujur sih dulu aku pinginnya 3,5 gitu kan, karena apa namanya ya udah biar cepet gitu kan. Terus abis itu makin lama itu aku kayak makin apa ya, makin mikir gitu loh. Kan kalau kita tahu kan dunia kerja itu nggak kayak kita cari kuliah gitu kan. Kayak aku sih mikirnya gini, mungkin kalau apa ya waktu itu aku gini. Jadi antara 3,5 sama 4 itu pertimbanganku adalah aku lulus 3,5 tapi aku nggak punya pengalaman gitu, atau aku lulus 4 tahun tapi aku punya banyak pengalaman gitu. Artinya ketika aku dilempar ke dunia kerja aku udah mateng gitu loh. Nah, banyak tapi banyak juga sih kayak yang maksudnya aku nggak apa ya, nggak ngejudge kalau yang 3,5 itu sebenarnya belum apa namanya belum matang atau belum punya pengalaman gitu, nggak juga sih gitu. Jadi itu ya pinter-pinternya kalian aja, kalau emang kalian itu pengennya 3,5 gitu, kalian udah dari semester 4 semester 3 udah kayak mulai cari pengalaman kerja, magang misalnya kayak gitu. Organisasi juga oke, tapi kalau sekarang kayaknya sih yang apa ya, maksudnya yang paling diincar gitu sama recruiter itu biasanya pengalaman kerja atau magang gitu. Jadi itu sih pertimbanganku. Jadi aku waktu itu kayak ya udahlah 4 tahun gitu kan. 4 tahun kan juga juga nggak jelek-jelek amat ya, maksudnya kan itu normal gitu. Jadi oke, 4 tahun gitu. Mm-mm. Oke. Jadi tuh sebenarnya kalau apa ya, sebenarnya kompetensi itu kan ada hard skill sama soft skill gitu kan. Nah, kalau soft skill itu kalian bisa dapetin kayak volunteer itu, maksudnya kayak yang kepanitiaan gitu-gitu ya, Jeng, Sonia. Hmm. I see. Jadi ya sih mungkin kalau aku bisa bilang sih mungkin dari organisasi terus kepanitiaan itu kan bisa asah soft skillnya dulu gitu kan. Nah terus buat hard skill itu biasanya aku sih cari-carinya dari magang gitu, karena kelapa magang kalau organisasi tuh kayak kita tuh masih apa ya, masih lingkupnya kayak kerjasama, komunikasi, masih gitu-gitu sih kalau dari aku ya. Nah, kalau magang itu kan kalian misal nih, kalian terjun ke apa kayak misal bisnis analis, terus kalian belajar tuh namanya SAP, atau kalian belajar namanya apa namanya bahasa kode atau program gitu kan. Nah, itu sih maksudku. Jadi both of kepanitiaan, organisasi, dan juga magang tuh harus balance gitu. Jadi
nggak hanya kita tuh cenderung ke organisasi, akhirnya kita melupakan magang gitu. Semuanya penting gitu, dan semua itu kayak punya poin. Jadi mungkin kalau aku enggak sih, aku nggak mau mengajarin atau gimana, cuman mungkin kalian bisa apa ya, bisa ini sih bikin kayak planning gitu kan. Kalian ini masih ada berapa semester lagi nih di TI gitu kan. Nah kalian bikin plan kalian semester ini mau fokus ke apa, terus semester misal semester 4 mau fokus ke apa kayak gitu. Kalau aku dulu bikin kayak gitu, jadi di tahun ketiga itu aku udah apa maksudnya organisasi udah kayak aku kurang-kurangin gitu, karena aku tahun kedua itu udah full-fullan kepanitiaan organisasi kayak gitu. Akhirnya di tahun ketiga, tahun keempat aku cari-cari magang kayak gitu. Ya. Loh, kok Oke. aku eh, Mbak kan lihat dari ceritanya kok keren banget Mbaknya. Itu dulu Mbaknya Semansa CI Mbak. Enggak, aku IPS. IPS. Enggak lah. Oh, Enggak lah, IPS kan nggak bisa TI ya. Aku semensa ini, apa kalau dulu tuh yang unggulan tuh MIPA 7. iya sih Mbak, tapi kalau 57 sampai sekarang sih Mbak. Itu tetap unggulan ya MIPA 7. Atau sekarang udah gak ada sistem unggulan ya? Nah, sekarang gimana Jeng? Sebenarnya itu kayaknya sistem unggulannya terakhir di tahun kita nggak sih ya? Soalnya tahun bawahnya kita kan udah ada SKS ya Mbak. Jadi ada IPA 9, bulannya di IPA 9. CI-nya udah bubar juga. CI terakhir itu ada di angkatan kita. Itu sih Mbak. Oh, iya aku baru baru tahu sih ini. Udah nggak pernah itu pas SMA. Kenapa CI dibubarin ya? Iya, Kenapa itu ya Mbak. sama aja gitu ya? Soalnya ada SKS. Kan sebelumnya itu, gimana sih? Nggak paham ya aku konsepnya Mbak. Aku sendiri juga nggak paham. Namanya ada Gini IPA 9 itu soalnya. ya, ya kan awalnya kan ada CI Mbak. CI itu kan cerdas istimewa kan, tapi tetap 3 tahun gitu Mbak kita. Kan nggak ada akselerasi kan Mbak ya. Oh, Ya, terus sekarang itu ada SKS, sistem SKS, terus dibuat ada yang percepatan gitu, jadi ada yang lulus 2 tahun, jadi SKS-nya ambil banyak gitu. Nah CI-nya diganti yang kayak unggulan kayak gitu Mbak, unggulan yang 2 tahun itu Mbak. Tapi nggak oh, diganti sih Mbak, ya ya diganti sih, iya sih. oke, iya sih. Kalau Iya kan Mbak. kalau zamanku dulu nggak ada Axel karena ada aturan-aturan dari apa namanya pemerintahnya gitu loh. Jadi emang nggak ada Axel gitu. CI-nya ya udah tetap CI. Nggak pakai bahasa Inggris juga sih kayaknya anak CI. Kayak ya udah sama aja gitu kayak biasa. Cuman mungkin dia apa namanya guru-gurunya kali ya yang enak-enak gitu kalau anak CI. Mbaknya dulu masih zamannya Pak Sus bukan Mbak? Iya aku zamannya Pasus. Iya, the best banget sih Mbak. Sekarang agak susah. Oh iya iya nanti ya. Bentar. Kalau aku kelas 12 berarti kalian belum ini ya, belum masuk ya? Nah, iya Mbak, belum Mbak. Oh iya. Mbaknya zamannya ini nggak sih Mbak seangkatan sama Mas Jonathan kalau nggak salah. Mm-mm. Iya, belum masih kelas 9. Oh, oke. Mbaknya kenal Mas Odi ya Mbak? Odi siapa tuh? Odi yang Odi mana nih? seangkatannya seangkatannya Mbaknya di Semansa. Iya. CI, oh di CI. CI Mbak. Nama panjangnya siapa? Nama lengkap. Ahmad Ihdan nih saya Sudi. Ahmad Ihdan. Ahmad dan Oh, iya iya tahu. oh, tahu Mbak. Ini Mbak, ini adiknya soalnya mau tanya. Ada di sini. Kita dulu Oh, ITS juga. tetangga rumah. Iya. Kan Agung ya. Iya Mbak katanya Mbak. Aduh. Oh itu TITS juga adiknya Odi. Iya Mbak. 2021. Oh,
Oh iya. Kenal. Oh dia tuh dulu teman les juga sih waktu aku SD. Oke, ya gimana? Kok jadi membahas masa kecilku ya? Gak apa-apa mbak, tapi mbaknya beneran keren banget loh mbak bisa jadi top globalnya TI. Mungkin ada saran. Enggak. Sebenarnya kontak ya. Kalau yang di angkatanku yang 2018 itu top globalnya TI itu anak Gresik semua, anak Semansa semua gitu. Jadi tiga tiga anak ini dari dulu dari enggak sih sebenarnya yang kalian tahu Melati nggak? Melati. Iya, heeh. Nah, itu enggak sih sebenarnya kalau aku sama Melati kan udah dari SMP kayak kejar-kejaran gitu sampai SMA juga. Nah, terus ketambahan satu Riri. Jadi Riri itu juga apa namanya dari SMA gitu. Pokoknya kita bertiga kayak kejar-kejaran gitu lah rankingnya. Terus akhirnya ini Adrian rapi banget ya. Terus Iya, Mbak, akhirnya ini apa habis namanya dari kampus sampai ini, di Mbak. kuliahan juga. Iya sampai di kuliahan juga gitu. Jadi ya udah tiga anak ini. Tuh IPK-nya tinggi-tinggi tuh mereka. Apa tadi tips and hmm? Ya, enggak. Kenapa? Susah ya? Oh ya ya. Hmm, gimana ya bilangnya ya? Aku tuh jujur aku kayak nggak tahu ya. Hmm, lebih ke apa ya? Aku bingung sih kalau tips and trick kayak gini. Soalnya tuh aku nggak ada tuntutan juga. Maksudnya tuh kayak nggak yang di kamu harus IPK-nya bagus, kamu harus gini-gini, enggak juga gitu. Terus abis itu sebenarnya motivasi diri sendiri aja sih. Tapi aku juga nggak yang kayak apa ya, nggak yang ambis banget tiap hari belajar gitu, enggak lah pasti kayak ya udah seala kadarnya aja gitu. Kalau aku bisa bilang tips and trick tuh sebenarnya ini siapa lagi kalau kalian kan offline ya kuliahnya. Nah itu dulu kalau aku bisa bilang tuh aku pas apa ya pas kuliah offline gitu di kelas aku tuh kayak sering banget ketiduran bahkan. Jadi aku juga nggak ngerti ya. Maksudnya tuh kayak apa ya? Tapi justru karena aku ketiduran di kelas gitu, jadi aku tuh kayak bisa dapetin ilmu yang lebih tuh dari teman-teman. Jadi biasanya aku tanya-tanya gitu ke teman, terus belajar sendiri gitu kan. Itu sih yang paling, maksudnya tuh yang paling bisa boosting gitu tuh jadi belajar sendiri gitu. Jadi kayak aku tuh ngulangin lagi gitu kan apa yang diajarin sama dosen. Terus aku pinjam catatan temen buat ngelengkapin kayak gitu-gitu. Tapi yang nggak tiap pelajaran tidur juga sih aku kayak ada gitu. Maksudnya kayak sering ketiduran kayak gitu-gitu. Jadi tuh orang-orang kayaknya anggap aku tuh kayak tipe yang sebenarnya aku nggak rajin gitu, tapi pintar aja gitu. Ya benar. Sebenarnya Acung kita ini langganan ketiduran tuh tidur di karena kelas kita ini, Mbak. nggak nggak maksudnya tuh kayak apa ya kita tuh kayak ketiduran tuh karena malamnya tuh kerjain apa gitu gak sih? Bukan yang kayak nggak nggak apa ya maksudnya kayak ya udah ya apa wajar kok ketiduran itu. Dosen-dosen juga pasti tahu. Hmm. Mm-mm. Ya, tapi itu jangan dicontoh. Maksudnya kalian kalau apa namanya pas pas kelas itu sebisa mungkin dengerin gitu. Terus abis itu ulang lagi di luar kelas itu, jadi belajar lagi gitu. Nah biasanya aku tuh belajarnya sendiri sama teman-teman juga gitu. Kalau sendiri tuh aku karena aku kayak pengen tahu dulu gitu loh. Aku tuh tipe oh gini. Jadi aku tuh tipenya tuh orang yang pengen tahu gitu. Karena pengen tahu. Jadi aku tuh kayak
misal nih ada soal susah banget gitu kan, teman-temanku udah nyerah, tapi aku kayak orangnya tuh pengen tahu dan ya udah aku kerjain bisa gitu dan itu seneng gitu. Jadi itu sih, mungkin karena aku orangnya pengen tahu aja gitu, pengen tahuan orangnya. Jangan keren-keren banget gini. Eh, aku iya sih, tapi jujur ya, waktu dulu aku kayaknya semester semester 2-an gitu aku rajin gitu. Maksudnya kayak abis ada tugas gitu aku kerjain gitu. Karena ya udah kayak masih nggak ada apa-apa juga kalau nggak salah ya. Kayak cuman pengkaderan, nggak pengkaderan, ini namanya apa sekarang agregat ya. Cuman ada agregat sama kuliah gitu kan. Jadi ya udah aku kayak kerjain secepatnya gitu. Tapi kalau nanti nih kalian udah tahun kedua, ketiga, kalian udah ada himpunan, kalian udah BEM, terus kepanitiaan dengan kawan, itu tuh ya tantangan sih, maksudnya kayak ya udah tantangan, ntar kalian nikmatin sendiri aja kayak gimana gitu. Jadi itu selagi, maksudnya aku apa ya, maksudnya mewanti-wanti kalian pokoknya jangan serba procrastinating gitu, jangan terlalu ditunda-tunda gitu. Terus apalagi tadi pertanyaannya? Soalnya, oh, berdosa nggak? Mungkin kalau pas aku zaman-zamannya yang kayak merasa jadi mahasiswa banget, iya sih. Kayak maksudnya tuh, apalagi di kos ya. Kalau udah di kos terus sendiri, itu kayaknya, aduh aku kayak nggak ngapa-ngapain, itu iya. Tapi aku pernah baca juga, jadi itu ada kayak sebenarnya toxic productivity gitu loh, sampai kita jadi mahasiswa. Jadi kalau dari yang aku baca, itu sebenarnya ketika kalian itu take a break atau kalian itu istirahat, itu bukan berarti kalian nggak produktif gitu. Justru ketika kalian itu udah burn out atau udah penat gitu ya, kalau kalian istirahat, nanti ketika selesai istirahat kalian tuh bisa jadi lebih cemerlang gitu loh. Jadi lebih maksudnya tuh kayak lebih cepat ngerjainnya mungkin setelah istirahat gitu. Jadi sih itu aja sih, kayak maksudnya tuh kalian tahu kadarnya kapan kalian istirahat dan kapan kalian tuh kayak terlalu over istirahat gitu. Jadi itu sih, maksudnya jangan selalu ngerasa kalian harus mengerjakan A B C D E F G gitu, nggak harus kayak gitu juga gitu. Ntar kalian nggak bisa nggak bisa menikmati hidup gitu. Nggak, tapi hmm? Nggak, tapi aku mau tanya deh, kalian tuh misal seminggu ya, seminggu kalian apa aja kegiatannya? Kuliah sama apa deh? Mau tahu? Sejauh ini ada agregat sih Mbak. Kuliah sama agregat. Sumpah kalian gitu? Kan nggak ada kayak agenda, misal apa gitu, pacaran atau apa? Nggak adanya. Ya. Hmm, Jordan. Oh, ya, ya. Mm-mm. Oh, tapi kalian ini kan, enggak, ya udah ada yang dulu. Gimana juga tuh? Halo? Jodoh itu apaan? Aku Gimana nggak Mbak? tahu jodoh. Jodor itu Mbak, kayak ayam Ayam geprek tapi ada mayonnaise-nya ya. Cacing mayo Mbak namanya. Oh, makanan ya, makanan di Surabaya. Maaf Mbak.
Makan ini serak. Iya, Oh Mbak. iya, aku. Ya. Baik juga. Oh joder sekarang. Ya gimana. Mbak, saya mau nanya, kalau misal ada tugas kelompok ya Mbak, terus ada salah satu anggota yang bambet gitu istilahnya. Nah, Mbaknya ini tipe orang yang kayak biarin dulu lah, nunggu sampai dia ngerjain, atau tipe orang yang kayak ya udah aku carry aja semuanya biar cepet selesai gitu. Gimana Mbak? Aduh, ini Ajeng pengalaman banget ya ini. emang maksudnya kayak angkatan kalian suka banyak yang ini, yang bambet gitu. Ya, Bang. Paham. Ya, paham. Iya sih bener. Aku juga jadi salah satu yang sering gitu ya. Maksudnya sering ngomel-ngomel, sering apa gitu di grup. Tapi kayaknya sih pas waktu awal-awal kayak masih kalem lah ya, masih kayak ya udah kayak yang baik-baik gitu loh, kayak yang oh apa namanya belum ya progresnya gitu. Terus akhirnya ya udah aku bantu ya kayak gitu-gitu. Jadi sebenarnya sih agak susah sih ya jawabnya. Cuman menurutku pintar-pintar bagi ini aja sih. Jadi kan misal kalau tugas kelompok, misal apa nih sekarang PTSI, udah nih PTSI, SI ya sekarang. Nah, kalau SI misal, SI sih aku dulu kayak cuman ngolah data terus bikin poster deh kalau nggak salah. Nah, itu mungkin kalian bisa kayak bagi itu. Kan kalian mungkin udah kenal nih sama tipe-tipe orang yang di kelompok kalian. Mungkin ada yang deadliner atau mungkin ada yang kayak rajin anaknya gitu. Nah, mungkin buat yang kritikal gitu, misal buat olah data, ambil data, itu jangan kalian kasih ke anak yang bambet gitu. Kalian kasih ke anak yang rajin duluan gitu. Terus nanti mungkin anak yang bambet kalian bisa kasih tugas yang apa, misal bikin posternya atau mungkin dia bantuin apa namanya. Pokoknya ya itu sih kayak maksudnya aku menemukan titik di mana jalan tengahnya antara kita tuh nggak sendirian meng-carry dan mereka juga nggak merasa apa yang nggak merasa diajak gitu loh. Jadi kayak bantu setor nama. Jadi kayak ya udah kalau aku sih ya udah aku kayak memahami gitu ya kapabilitas mereka segitu, kapasitas mereka segitu. Jadi ya udah biasanya misal aku sama satu lagi yang bambet gitu. Jadi kayak oke, mungkin aku juga meng-carry dia, tapi at least kayak kita ada kerjasamanya gitu loh. Karena kasihan juga gitu. Kayak mereka kalau kita semua yang carry mereka nggak dapet apa-apa juga gitu. Tapi di awal waktu PTSI aku pernah banget kayak ngerjain tugas itu sendiri. Nggak sendiri kan 3 orang ya. Nah 1 orang tuh aku sama cutting, dan cuttingnya tuh ya tau lah kalau apa namanya kalau sama cutting tuh kayak gimana gitu ya, pasti hilang gitu. Terus abis itu satunya lagi itu dia yang kayak deadliner gitu. Jadi ya udah aku waktu itu survei tempat sendiri, wawancara sendiri gitu. Tapi ya udah kayak nggak apa-apa gitu loh, maksudnya itu juga salah satu lika-liku jadi mahasiswa gitu. Artinya nanti kalian bisa belajar tuh kayak cara menghadapi orang dengan kepribadian yang berbeda-beda gitu. Jadi kayak gitu sih, coba diambil hikmahnya aja ya. Yang ngeluh boleh, tapi kayak ya udah gitu, mau ngapain kok kalian ngeluh juga, kayak nggak selesai nih tugas gitu. Tapi sebenarnya aku mau tanya sih, kalau kalian ya misal ada nih satu anggota kelompok yang kalian, maksudnya dia nggak ngerjain apa-apa gitu, kalian kasih nilai nggak? Maksudnya kayak ya udah, apa kalian cepuin nggak, ini nggak ngerjain apa-apa bu gitu?
Ayo, jujur nih. Ya. Mm. 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 Ya gimana? Ajeng nih kayaknya tipe-tipe yang Monggo aja dikerjain dulu. semua sendiri ya. Iya mbak, Enggak, gak Mbak. butuh anggota kelompok lain mbak katanya. Ngawur, enggak. Justru saya gamtek itu ini loh Mbak, banyak di carry. Soalnya saya nggak bisa fusion gitu, angkat tangan nggak bisa. Tapi kalau yang SI, ini tuh sebenarnya ada kan Mbak, satu anggota saya itu sebenarnya dia tuh enak. Kalau disuruh ngerjain itu dikerjain. Tapi cuma karena dia itu cowok paling pendiam seangkatan. Kalau disuruh diajak diskusi itu nggak pernah respon. Di chat pun itu cuma di doang, nggak ada ngomongnya sama sekali gitu loh Mbak. Jadi ya susah lah. Kendalanya lebih ke komunikasi Mbak. Ya, ya, ya. Oke, paham. Mungkin dari Rian boleh peng-carry gamtek. Kalau gamtek malah saya yang di carry mbak. Terus Loh, gimana nih? ya nggak tahu mbak, tiba-tiba selesai aja gitu mbak. Kalau yang kelompok, kalau yang part-part gitu yang kerjain kayak dibagi gitu memang mbak. Tapi kalau yang kayak digabungin itu nggak tahu kok tiba-tiba kok sudah ada di drive gitu mbak. Dia bilang kapan Hmm. asistensi enak, ini sudah tak kerjakan gitu mbak. Keren memang. Terus kalau Gartek, PPSI kamu ngerjain sendiri? Kamu ngerjain kenapa? sendiri, Gartek? Ya yang partnya mbak kan dibagi memang. Adrian buka jasa Aku dulu, joki, Pak. ya aku dulu joki, sumpah. Aku Gartek joki sih. Waduh mbak. Ya mbak, kalau yang ada yang keren bisa jelasin ke kita juga mbak. Kalau bisa gitu mbak. Kayaknya sih, iya sih. Biasanya tuh ini anak, pokoknya kalau yang tubes-tubesnya lab Siman itu tuh jokinya ke mesin. Kalau aku dulu ke cutting-cutting gitu. Jadi kayaknya ya orangnya udah lulus sekarang. Tapi harusnya sih ada sih kayak penerus-penerusnya gitu. Tuh Gartek, terus apalagi ya OT, otomasi industri itu kok joki sih. Kayak udah. Oke, tadi gimana tadi? Ada masih tadi. Sorry, aku salah tadi. Saya mbak. Siapa tadi mbak? Iya, pertanyaanku yang kalau misal itu ada yang bambet gitu, kalian cepuin nggak apa Oh, namanya ke dosen atau ke siapa gitu? maaf kalau di sini rame soalnya mbak. Tadi agak kayak gimana gitu mbak. Terus kalau aku sih itu mbak ada mbak pas itu PTSI. Orangnya 3 orang. Jadi kayak yang satunya itu kayak gimana ya? Kalau di chat itu memang bales mbak. Tapi kayak kan itu kan wordnya kan di share gitu mbak, kan bisa ngerjakan bareng-bareng. Tapi dia itu sama sekali nggak masuk wordnya gitu. Tapi kalau di chat ya bales. Jadi gimana gitu mbak ya? Hmm. Iya iya aja gitu. Jadi ya kayak saya anggap kayak AFK gitu aslinya.
Tapi temen gue yang satunya itu malah kayak gimana gitu mbak ya, kayak nggak mau dia itu mbak, nggak mau dia kelihatan nggak ngapa-ngapain gitu. Jadinya yang temen gue yang satunya itu ngerjain bagiannya tapi ditulis di yang AFK tadi itu mbak. Jadinya dia kayak Oh, kerja sebagai dua orang gitu mbak. oh iya iya iya, paham paham. Baik ya. Iya baik banget mbak. Tapi saya bantu sih mbak, kadang-kadang kasihan soalnya. Mm, 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 mm. Iya sih, oke. Banyak ya cerita-ceritanya. Kalau Ya dari itu, Mbaknya sendiri, waduh. Ini tuh, karena aku udah di semester 8 pasti banyak banget dan kayak aku jadi kayak terbiasa gitu loh. Jadi kayak ya lama-lama bakal kebiasa gitu sih. Sebenarnya tuh ada kayak apa ya, semacam tugas gitu. Sebenarnya kalau aku kerjain bisa gitu loh, kerjain sendiri bisa dan mungkin bisa lebih cepat selesainya gitu. Tapi karena ini kerja kelompok, sebenarnya kan kerja kelompok itu kan juga kita mengasah soft skill ya. Jadi gimana caranya emang harus melibatkan semua gitu loh. Dan em, jujur kalau aku tuh bukan tipe yang kayak misal nih anak gak ngerjain atau banget gitu ya terus aku cepuin, aku tuh nggak kayak gitu sebenarnya. Jadi ya tipikal yang kayak apa ya maksudnya harus harus dia tuh harus ngerjain gitu, entah kayak cuman bikin poster atau entah cuman edit PPT gitu, at least ya udahlah gitu. Tapi kalau dia nggak ngerjain samsak itu biasanya sih temanku kayak yang lebih kayak nggak terima gitu loh, akhirnya kayak dia yang bilang gitu, tapi aku kayak udah bilang kayak ya udahlah, apa maksudnya tuh kayak kita di sini juga sama-sama apa ya, maksudnya bukan bukan apa ya, kuliah tuh kan kita kan pengennya sama-sama lulus gitu kan, kayak ya udah saling saling mengerti dan saling memahami aja gitu. Tapi kalau udah yang keterlaluan ya udah emang harus dikasih itu juga sih, kayak teguran gitu kan dari asisten atau mungkin dari kalau dosen sih enggak ya kayaknya, jadi kayak teguran dari asistennya dulu gitu. Jadi mungkin kalau kalian menghadapi perdramaan kelompok itu ya udah mungkin kalian bisa belajar aja dari situ, kayak oh gini loh, berkelompok itu nggak selamanya kayak satu tujuan, satu frekuensi, satu visi misi kayak gitu. Ntar di dunia kerja juga ya pasti kalian bisa lah ambil pelajarannya gimana gitu. Gitu sih paling. Mbak saya mau nanya. Jadi kan Mbaknya sempat bilang kalau ini ya Mbak, mulai magang di tahun ketiga ya Mbak. Nah karena Mbaknya keren banget tuh, Mbaknya Waduh. dulu ada rencana buat exchange kan Mbak? Nah, iya sih. Jadi iya benar-benar. Salah satu yang kesempatan yang belum aku coba itu sih exchange. Jadi kalau rencananya sih pingin ya. Cuman waktu itu kayak constraint-nya apa ya? Maksudnya semester tahun ketiga aku tuh kayak udah full gitu kan. Nah, kalau kita mau exchange itu kayak aku nggak tahu ya, kayaknya peraturannya tuh harus ada nambah. Kalau sekarang kan lebih mudah ya, ada IISMA dan kawan-kawan. Kalau zamanku dulu tuh nggak ada gitu loh. Jadi kayak emang harus nambah gitu. Jadi nambah satu semester lagi buat konversi gitu. Soalnya tuh banyak juga mata kuliah yang misal di apa namanya di tempat kamu exchange itu yang nggak bisa dikonversi ke mata kuliahnya TI kayak gitu. Kalau sekarang gampang banget, ada kampus Merdeka, ada IISMA kayak gitu-gitu. Ya makanya nanti kalian manfaatkan opportunity kayak gitu-gitu gitu. Kalau kamu gimana? Kalau saya ada keinginan ya Mbak, tapi nggak tahu kapasitas otak saya ngatasi atau Bisa lah, bisa. Tapi kalau mau tuh jangan pas tahun-tahun terakhir gitu. Kalau mau di tahun kedua atau tahun ketiga kayak gitu. Jadi kalau misal nih worst case-nya harus nambah SKS atau mungkin harus apa gitu, jadi nggak bakal mengganggu kelulusan gitu loh. Soalnya itu cuttingku dulu itu ada, jadi dia exchange, artinya dia lulusnya 4,5 gitu.
banyak kan yang exchange gitu. Kalau zamanku dulu kan masih belum ada ISMA gitu-gitu kan. Kalau biasanya sendiri tuh exchange boleh boleh daftar waktu semester berapa ya Mbak? Semester berapa ya? Oh, aku lupa sih. Tapi harusnya sih semester 5 gitu boleh deh. Semester 5, iya semester 5-an boleh deh harusnya. Atau kamu ini follow Ayo nggak? International Office ITS. Nah itu biasanya banyak kan kayak info-infonya gitu. Nah di situ tuh. Itu kalau ITS-nya ya. Kalau kamu mau ISMA, ISMA coba tanya kating-kating yang itu. Harusnya yang angkatan 2019 ya, yang apa namanya ikutan ISMA. Iya Mbak, kalau oprek buat lab sendiri itu mulai semester berapa sih? Oprek apa? Aslabnya TI. Oh, aswat itu semester 4. Ya, semester 4. Alasan Mbaknya dulu daftar ke SMI, Mbak. Apa ya? Apa ya? Karena ini sih, kan kalau TI itu luas ya ilmunya. Kayak apa namanya kita kerjain mesin-mesin, terus abis itu ada yang kayak ergo ngukur apa sih dulu antropometri kayak gitu-gitu, terus abis itu ada apa namanya KINIPA yang basisnya data banget, terus pas udah masuk kayak yang permanajemenan gitu, aku sih ngerasa ranahku lebih di situ, soalnya dulu tuh jujur kayak aku waktu abis SMA, waktu abis SMA, maksudnya SMA mau ke kuliah, aku tuh pengennya yang lintas. Jadi aku pengen ke sosum gitu loh, ke manajemen, kayak gitu. Aku banget gitu kayak, aduh teknik susah kan pasti. Dulu sih SMA anggapnya gitu ya. Terus akhirnya ketemu lah TI yang ilmunya agak gado-gado, ada manajemennya, ada ininya. Jadi oke lah di sini aja gitu. Terus ya udah tuh akhirnya ketemu lah sama si Rana PSMI. Kalau Rana PSMI kan perancangan sistem dan manajemen industri. Jadi kita tuh lebih di level makronya gitu. Jadi level manajemennya, dan yaudah aku kayak suka gitu dan nyaman, dan ya udah kayak mungkin itu bisa ngebantu aku buat di dunia kerja nantinya gitu. Jadi aku pilih PSMI gitu sih. Sebenarnya sih kayak kalian ini sih nyamannya di mana gitu. Terus misal abis kuliah kalian tuh pengennya di mana gitu. Kan itu bisa kalian tuh jadi staff logistik, bisa kalian jadi supply chain analyst kayak gitu-gitu, atau bisa kalian ke HR, atau bisa kalian ke strategic planning kayak gitu-gitu. Jadi kalian pengennya di mana dan kalian nyamannya di mana, ya udah gitu. Coba di explore lebih gitu sih. Nih, kalau kalian sekarang dari 5 lab nih, kalian lebih suka yang mana nih? Jangan bilang PSMI karena ada aku ya. Mm-mm. Hmm. 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 Ya, sama-sama.
Sama sih. Mm-mm. Dulu aku juga pilihan pertamanya kimia Pak, terus lama-lama kayak pindah ke PSMI gitu. Oke, Ajeng gimana? Adrian gimana? Mungkin saya Aceng dulu dah. Duluan Saya, kan. ya saya dulu. Kalau saya sih pinginnya itu Mbak, LSCM sama PSMI sih. Soalnya kalau LSCM itu kayak gimana ya? Cuan apel gitu Mbak. Cuannya banyak. Mm-mm. Soalnya kan banyak proyekannya, tapi asistensi itu nggak ada gitu Mbak. Jadinya lebih Nah, fokus ke proyeknya. Cuma bingungnya itu kan kayak LSM sampai bukaan itunya Mbak. Bukaan oprek oprek labnya itu kan itu Mbak belum dapat materi LSCM. bentar ya. Jadi belajar mandiri dulu itu bingung Mbak. Takutnya nanti saya kenapa-napa gitu Mbak. Mending WSMI sama Mbak. Iya sih, LSM juga gitu sih. Maksudnya teman-temanku dulu waktu daftar juga masih belum dapat gitu kan. Jadi emang harus apa ya ekstra belajarnya lebih gitu. Oke, kalau Ajeng gimana? Kalau dari saya sendiri jujur agak tertarik ke FPSK ya Mbak. Meskipun di semester sekarang masih belum ada matkul FPSK, tapi kan tertarik gitu ke labnya. Terus ini juga sih saya juga masih bingung kedepannya FPSK itu bakal terjun ke apa, bidang apa gitu Mbak. Jadi masih bingung di antara 5 lab itu. Enggak sih. Ya, kalau EPSK, bentar. Oh gini, kalau EPSK tuh kadang praktikumnya agak aneh sih. Kalau yang apa namanya semester atas gitu ya. Pernah tuh aku kayak praktikum jahit, literally kayak jahit. Terus abis itu kayak diwaktuin gitu. Ya kayak gitu kan. Emang dia ergonomi dan perancangan sistem kerja atau gimana gitu kan. Jadi kayak gitu. Terus abis itu mungkin kalau EPSK tuh enaknya mata pilihannya sih, ya mata kuliah pilihannya enak-enak. Jadi ada K3, ada makro, apa ya aku lupa deh. Pokoknya dia enak-enak kok yang mata pilihannya gitu. Cuman emang plat bawah tuh Simen sama EPSK praktikumnya agak capek aja sih. Oh iya Mbak, sepengalaman Mbaknya dulu, lab yang paling banyak peminatnya itu apa Mbak? Aduh, kalau ini aku nggak tahu ya, maksudnya tuh kayak kalau di angkatanku. Nah, kalau di angkatanku tuh yang paling banyak PSMI. PSMI itu kalau angkatanku dulu sampai ke 27 atau 25 gitu. Yang diambil cuman 8. Angkatanku berapa yang diambil? 8. Jadi dari 27 itu diambilnya 8 gitu. Tapi waktu angkatanku itu buka 2 batch. Jadi ambil batch satunya 8, terus batch 2-nya diambil 3 lagi gitu. Jadi 11. Kalau yang apa namanya, yang kayak paling sedikit peminatnya, ya pasti tahulah siapa. Siswa mungkin Mbak. Iya. Bahkan tuh ada kalau yang angkatanku itu ada 2 anak aslabnya itu yang dulu daftar PSMI nggak keterima gitu. Terus dia pindah ke lab itu dan keterima gitu. Soalnya emang yang daftar dikit dan mereka kan mungkin lagi butuh banyak ya. Jadi tuh sebenarnya tergantung kebijakan pada semester itu ya. Kalau sekarang sih PSMI kebijakannya bukannya 1 batch gitu. Jadi ya udah kesempatan buat masuk ke PSMI cuman 1 kali kesempatan itu aja gitu. Jadi nggak ada batch lagi gitu.
Nah, kalau LSCM tuh setauku dia nggak satu batch deh, selalu kayak 2 batch. Jadi kalau kamu nggak berhasil di batch pertama, bisa daftar lagi di batch kedua, kayak gitu. Oh, ya nggak bisa. Kalau kalau PSMI nggak bisa karena kita buka batch-nya itu satu kali dan itu untuk misal nih kalau sekarang berarti untuk angkatan 2020 gitu. Terus kalau misal tahun depan kita juga cuman angkatan 2021, 2020-nya kita udah nggak nggak nerima gitu. Nah kalau LSCM tuh setauku bisa. Jadi temenku ada yang baru jadi aslab LSCM itu di semester di tahun ke apa ya? Tahun keempat enggak ya. Pokoknya dia tuh nggak dari awal gitu loh. Kalau aku kan dari semester 4 itu. Nah, kalau temen tuh baru semester 6 gitu loh baru jadi aslabnya. Iya, LCM setauku selalu 2 batch. Dan sebenarnya dia tuh kayak bebas gitu, nggak harus nggak harus angkatan tertentu gitu. Kalau PSMI, Siman, PSK tuh masih eh, kita cuma butuh angkatan ini gitu. Tapi kalau LCM tuh kayak bebas gitu loh. Kalau kuotanya sendiri itu tidak beda-beda ya Mbak, tiap labnya. Heeh, betul. Kalau kuotanya sendiri juga tergantung kebutuhannya mereka gitu. Kalau yang LCM itu mereka juga kalau ambil nggak banyak sih, kayak dikit gitu. Karena mereka juga kebutuhannya dikit gitu. Ya tergantung tergantung kebutuhannya gitu. Tapi kenapa kalian pengen jadi atlet? Gak enak tahu, capek. Sebenarnya juga bingung sih mbak, antara pingin dan nggak pingin mbak. Uh, Pinginnya pingin yang enaknya aja mbak, tapi kalau nggak enaknya malas. asik kenapa tuh? Ya sih, apalagi kalau offline ini tuh enak. Kalau di lab gitu kan, kayak punya ya udah kayak punya rumah kedua selain kos gitu. Ya itu juga sih, itu salah satu benefitnya juga. Mbak mau tanya mbak, kalau orang yang bukan aslep gitu nggak bisa masuk lab gitu mbak, apa Oh gimana? bisa kok, boleh boleh. Jadi tuh Oh, boleh. boleh 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 banget. Kan sebenarnya lab itu bukan buat aslab doang kan, kayak lab itu fasilitas buat mahasiswa gitu kan. Nah cuman mungkin ada tempat-tempatnya gitu loh. Jadi kan kalau di lab itu ada yang buat ruang rapat, ada yang buat ruang asisten, ada yang buat emang kita buka buat eksternal juga bisa masuk gitu. Jadi ya boleh masuk lab, cuman gitu sih kayak ada ruangan-ruangan gitu. Jadi boleh kok sebenarnya. Kalian mau nugas di lab juga boleh-boleh aja sebenarnya. Emang kalau kalian asistensi nggak di lab ya? Kalau kami sekarang online mbak, masih mbak asis. Oh, oh online. Oh ya. Iya. Kalau dulu aku asistensi pas waktu dulu masih ini ya masih belum pandemi itu selalu di lab gitu. Jadi boleh-boleh aja. Iya mbak, kalau semester 2 ngerjakan di lab gitu agak gimana gitu mbak. Iya, iya sih paham. Kayak ini orang capek. Iya paham, paham. Kalian masih takut-takut gitu nggak kalau sama kating-kating atas? Sama siapa tuh? Maksudnya tahun keempat deh yang kalian kayak ngerasa ih nakutin gitu.
Wih, siapa tuh? Jujur kalau dari saya sendiri kayaknya Peter yang 2018 sih Mbak, dari 2018 kayak lebih gitu, nggak terlalu lengkap. Kalau yang 2019 kayak itu skip banget takutnya Mbak. Gimana lebih takutan yang ke 2018? Yes, Mbak. Yang 2018 jauh ini alhamdulillah baik-baik Oh, oke. promise. Kalian ini nggak, maksudnya ada 2018 yang kalian kenal nggak? Yang kayak, apa namanya, kayaknya galak gitu, atau kayak gimana gitu. Kalian udah interaksi sama siapa aja yang 2018? Waduh, siapa tuh? Siapa tuh? Cari aman banget nih. Siapa aja yang 2018? Ah, pasti Faza nih yang crushnya Sonia. Bener banget Mbak, bener banget. Sekarang Oh, Mas Adrian. Oh, pantas ya mau masuk ke PSK Jeng. Mas Adrian Gresik juga ya Mbak ya, kalau nggak salah. Gresik Nah, juga. iya saya dari Gresik. Canda. Oh iya, Adrian yang mana nih, Jeng? Oh iya Mbak, mungkin boleh minta Instagramnya Mbak Anda buat bisa interaksi lebih lanjut gitu. Boleh. Ntar. Iya, kalian tuh pengkaderannya online atau offline sekarang? Kalau aku pengkaderan sih biasanya agregat ya sekarang. Dulu ini Online. Oke. Dia seru banget kalau offline. Ya Mbak, sampai sekarang kayak kalau zamannya Mbaknya ada kayak pangma gitu nggak Mbak? Apa tuh? Panggilan, Pangma? panggilan malam. Apa? Eh, kalau di zamannya Mbaknya ada panggilan malam gitu nggak Mbak? Oh, ada. Panggilan-panggilan gitu ya, ada. Dan itu kalau di zamanku biasanya tuh random gitu loh, kayak tiba-tiba dipanggil gitu. Bukan yang kayak kumpulin lima anak, apa namanya, 5 anak gitu di misal di jam 2 gitu. Nah aku tuh enggak, kayak bener-bener namanya gitu loh. Ini gitu. Ditunggu di sini nih gitu. Terus dulu kayak agak
ya nggak terlalu nakutin, cuman ya nakutin sih karena kayak kita masih maba kan. Jadi kayak ya udah takut aja gitu loh. Terus sebenarnya ya udah kayak ngobrol-ngobrol biasa gitu kan sebenarnya. Kan udah kena itu nggak panggilan-panggilan gitu? Atau kalian cari aman aja nih? Belum ada sih mbak kayak panggilan-panggilan gitu. Panggilan ayah. Jadinya kalau kita, Ada kemarin waktu jadinya itu agendanya itu kayak gimana mbak? Kayak prokernya MTI itu kita disuruh ikut gitu mbak. Hmm, Tapi kayak belum ada kayak panggilan malam atau kayak gimana gimana gitu mbak. Nah, sekarang cuma ngerjakan buku angkatan. Iya, buku angkatan. oh ya, yang ada foto-fotonya gitu ya? Pakai foto-foto nggak? Kalau aku dulu tuh buka angkatan, terus disuruh satu-satu gitu foto sama anaknya. Kan ya juga nggak? Oke, oke. Udah, masih sama sih berarti. oh iya Mbak, untuk ini juga foto sama buku logbook sama cutting buat minta foto untuk dokumentasi Mbak. Oh iya, oke. Gimana siapa yang mau aba-aba? Saya nih mbak, gak apa-apa. Oke. Disiapkan dulu terlebih dahulu. Disiapkan. Ya. Saya itu ya 1, 2, 3. Sebentar. 1, 2, 3. Udah. Sebentar. Lagi ada enggak? 1, 2, 3. Kayak bebas. Mungkin 1, 2, 3. Terima kasih. Oke. Salah sih, ini aku laporin sih. Enggak. Enggak. Iya sih, aku santai aja. Tadi aku juga mau bilang gitu, aku jam 9 mau izin gitu. Tapi oke, mungkin dari aku apa ya, semangat aja sih buat kalian gitu kan. Masih ada beberapa semester ke depan gitu. Ya, apa namanya, kalau misal kalian mau tanya-tanya atau mungkin mau apa gitu, ya boleh hubungin aku gitu. Oke, good luck ya. Terima kasih banyak ya. Aku Ya, mohon maaf Mbak Iwa. Terima kasih. Iya. Mbaknya keren banget Mbak, beneran. Saya ngefans loh Mbak. Aduh, enggak, biasa aja. Enggak, biasa aja. Udah. Iya, Mungkin karena kita udah gede kali ya. Jadi kayak gitu. Aku dulu juga ngelihatnya kating-kating lebih cantik gitu. Oke. 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 Thank you ya. Aku izin leave. Semangat. makasih banyak Bye-bye. Mbak. Terima kasih banyak Mbak Yuk, Iwa. sama-sama. Dadah. Ya.